Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 10 Februari 2023 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ripka Manurung. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan pada rancangan peraturan presiden atau Perpres yang sedang dipersiapkan untuk membantu media menghadapi platform asing. Perpres yang dimaksud yakni tentang kerjasama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah akan mendukung keberlangsungan pers. Hal ini disampaikannya saat menghadiri perayaan peringatan Hari Pers Nasional 2023 di Gedung Serbaguna Deli Serdang, Sumatera Utara. Salah satu dukungan pemerintah yakni dengan akan hadirnya aturan tentang hak penerbit dan meminta semua pihak terkait untuk menyelesaikan penyusunan aturan tersebut agar dapat diterbitkan sebagai Perpres. Terdapat dua substansi dalam aturan terkait hak penerbit ini. Pertama, platform harus bekerja sama dengan media di Indonesia saat hendak menyampaikan berita di platform mereka. Kedua, Perpres ini akan memberikan hak kepada Dewan Pers untuk mengontrol, mengawasi, dan memediasikan kerjasama antara platform dan media karena pemerintah tidak akan membentuk badan khusus baru. Presiden Jokowi mengatakan adanya Perpres ini sebab menyadari industri media konvensional menghadapi tantangan berat. Salah satunya karena sekitar 60% belanja iklan telah diambil media digital, terutama platform asing. Kondisi ini disebut akan membuat sumber daya keuangan media konvensional akan semakin berkurang. Kendati sebagian media konvensional telah mengembangkan diri ke media digital, namun dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri. Asal Kominfo dengan Dewan Pers, dengan tokoh-tokoh pers ketemu, ya selesai, cepat selesai. Saya kan 30 draftnya, draft masuk saya tanda tangan. Hanya ketemu aja, masa nggak bisa ketemu, bisa menyelesaikan draft yang sudah selesai. Hanya beberapa poin saja yang perlu harmonisasi. Saat ini Presiden menyebut hanya tinggal menunggu pertemuan dan diskusi antara Dewan Pers, Kemenkominfo, organisasi pers, serta tokoh pers agar peraturan Presiden ini dapat segera ditandatangani dan disahkan. Pemirsa, memasuki tahun politik, independensi pers sangat dibutuhkan dan dipertaruhkan. Oleh karena dalam peringatan perayaan Hari Pers Nasional 2023, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menghimbau ruang redaksi setiap media agar tetap menjaga independensi informasi yang disampaikan. Peran media dalam menjaga kerukunan antar anak bangsa sangat diperlukan, terlebih memasuki tahun politik yang biasanya akan rawan terjadinya misinformasi dan miskomunikasi. Media arus utama diharap mampu menjadi filter terhadap setiap informasi yang berpotensi dapat memecah kerukunan bangsa. Dalam peringatan perayaan Hari Pers Nasional 2023 di Sumatera Utara, Dewan Pers menyebut hal ini harus menjadi perhatian serius bagi setiap pimpinan media guna terciptanya demokrasi yang matang, aman, dan nyaman. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, pers harus mampu menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya, serta bebas dari keberpihakan politik praktis. Sebab di tengah banjir informasi yang melanda saat ini, terutama media sosial, informasi yang tak dapat dipertanggungjawabkan sangat banyak terdapat di mana-mana. Karena itu pers atau media arus utama harus berperan agar tidak terjadinya informasi fitnah atau hoaks. Dalam rangka mewujudkan pers yang profesional dan bertanggung jawab, maka di tahun politik, pers harus berkontribusi pada peningkatan intelektual publik dalam berdemokrasi, termasuk diantaranya dalam pelaksanaan pemilu. Ruang redaksi mesti punya daya lenting yang kuat untuk menjadikan pemilu sebagai aktivitas berdemokrasi yang rileks dan santun, tulus ikhlas ingin membangun bangsa, serta tidak bersikap anarkis terhadap kekurangan calon yang didukung dan kelebihan calon yang tidak didukung.
Tak hanya mengimbau agar media menjaga independensinya memasuki tahun politik, Ketua Dewan Pers dalam kesempatan ini juga menandatangani Memorandum of Understanding atau perjanjian dengan kepolisian agar tak terjadinya lagi kriminalisasi terhadap wartawan dan media. Dengan adanya perjanjian ini diharap dalam setiap kasus sengketa pers yang terdapat unsur pidana kepolisian harus terlebih dahulu mengutamakan penyelesaian menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang bersifat lex specialis. Dia perlu mengajarkan kepada masyarakat bahwa pemilu bukan hanya soal partisipasi masyarakat untuk menyalurkan suara di tempat pemungutan suara. Media hendaklah membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang calon yang berkomitmen penuh untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Kami silakan. Ketua Dewan Pers juga menyebut bahwa kebebasan yang telah diperoleh pers saat ini adalah bukti nyata demokrasi yang kian matang, namun tetap dengan membekali para jurnalis untuk memegang teguh kode etik jurnalistik agar dapat memberitakan informasi yang berimbang dan dapat dipercaya. Sementara itu pemirsa antusias dalam mendukung event Powerboat F1 H2O terus menuai tanggapan positif dari berbagai kalangan atau elemen masyarakat. Event yang bertaraf internasional ini nantinya akan digelar di kawasan Danau Toba, Balige, Kabupaten Toba pada tanggal 24 sampai 26 Februari 2023 sudah semakin dekat pelaksanaannya. Untuk event F1 H2O mendapat respon positif dari Pomparan Ompuraja Marsundung Simanjuntak seluruh dunia. Ketua Pelaksana Pembangunan Tugu Ompuraja Marsundung Simanjuntak, Pordomuan Nauli Simanjuntak, mengajak seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat Sumatera Utara dan Kabupaten Toba, untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan event bertaraf internasional ini. Hal tersebut disampaikan Pordomuan di sela kunjungannya bersama rombongan ke Tugu Raja Marsundung Simanjuntak guna meninjau progres pembangunan Tugu Raja Marsundung Simanjuntak di Desa Parsuratan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Pordomuan juga mengajak seluruh Pomparan Raja Marsundung Simanjuntak untuk turut mendukung suksesnya F1 H2O ini yang akan berdampak positif bagi masyarakat Toba, khususnya peningkatan ekonomi. Terkait kunjungannya, selain untuk cek progres pembangunan Tugu Raja Marsundung, juga untuk mempersiapkan kebersihan lokasi di sekitar Tugu, terlebih memberikan rasa nyaman bagi pengunjung yang hendak melakukan wisata tapak tilas atau berziarah ke pusaran makam Raja Marsundung Simanjuntak. Tidak menutup kemungkinan bahwa para penonton yang datang untuk menyaksikan event Powerboat F1 H2O sebagian adalah keturunan Raja Marsundung Simanjuntak. Mereka dapat melakukan wisata tapak tilas untuk berziarah ke pusaran makam Raja Marsundung Simanjuntak dan terbuka bagi masyarakat umum. Sebelum dibangun ini, pada awal-awal pembangunan pernah saya katakan bahwa pembangunan Tugu Raja Marsundung ini tidak hanya sekedar bagaimana adanya kebersamaan di Pomparan Raja Marsundung Simanjuntak yang sudah 500 tahun ini baru saat ini bisa kita realisasikan pembangunannya. Namun kita harapkan bahwa di daerah ini, di daerah Kabupaten Toba khususnya di Kecamatan Balige, kita mengharapkan bahwa Tugu ini juga menjadi destinasi wisata kultural, destinasi wisata adat yang bisa dikunjungi tidak hanya oleh Pomparan Raja Marsundung Simanjuntak atau Marga Simanjuntak, tapi juga oleh orang lain di luar Marga Simanjuntak. Ya, pemirsa, beragam informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, warga petani dari 3 desa yaitu Desa Nauli, Kecamatan Sigumpar, dan Desa Narumonda 4 dan Narumonda 5 di Kecamatan Siantara, Narumonda, Kabupaten Toba mengeluhkan keadaan irigasi yang bersumber dari Sungai Aik Bolon yang berada di Desa Narumonda 5 yang saat ini tanggul sungai tersebut rusak dan terancam putus. Warga sangat khawatir atas kerusakan tanggul tersebut, terlebih apabila curah hujan tinggi akan membuat tanggul tersebut terputus sehingga dapat mengenangi
sawah masyarakat sekitarnya dan akan berpotensi terjadinya banjir bandang. Menanggapi hal itu, PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Toba Sofyan Sitorus mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan lokasi tanggul Sungai Aik Bolon tersebut. Namun untuk daerah Senpadana, Sungai Aik Bolon penanganannya bukanlah wewenang Kabupaten Toba, akan tetapi wewenang dari Provinsi Sumatera Utara. Sesuai informasi yang didapatkan dari masyarakat setempat, setelah melakukan peninjauan dari sebelumnya, pihak UPT Balai Wilayah Sungai BWS Provinsi Sumatera Utara telah melakukan upaya normalisasi dalam pembenahan Sungai Aik Nabolon, namun warga menganggap normalisasi tersebut untuk tahun ini kurang baik. Kendati demikian, atas laporan dari masyarakat, pihak Dinas PUPR Kabupaten Toba telah menyurati UPT Balai Wilayah Sungai Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan peninjauan kembali atau mengatasi tanggul Sungai Aik Bolon yang hampir terputus. Sofyan menambahkan, Dinas PUPR Kabupaten Toba akan segera melakukan penanganan darurat untuk pendampingan terhadap warga dalam menangani tanggul Sungai Aik Nabolon yang hampir terputus tersebut dengan memberikan bantuan berupa karung pasir untuk bergotong royong bersama masyarakat. Saya kira hampir semua hal-hal seperti ini kita respon dengan baik lah. Kita coba bagaimana supaya mereka juga tidak terbebani selaku petani, mereka kesusahan masalah irigasi. Kita coba selalu untuk merespon kalau ada keluhan-keluhan seperti ini. Di beberapa tempat alat kita juga lagi bekerja untuk membantu masyarakat yang mengalami hal yang serupa. Termasuk pada hari ini ada pekerjaan, ada tanggul sungai, ada tebing yang longsor menutupi saluran irigasi, dan itu sudah kita tangani. Mudah-mudahan itu selesai dalam beberapa hari ke depan. Ratusan hektar lahan pertanian di Mandailing Natal terlantar akibat saluran irigasi Batang Gadis tersumbat. Hingga sampai saat ini belum ada upaya perbaikan sama sekali. Ratusan hektar lahan pertanian warga di Kabupaten Mandailing Natal kini telah berubah menjadi padang rumput yang luas. Dulunya daerah ini merupakan areal persawahan yang produktif, namun sejak bulan Juli 2022 yang lalu hingga sekarang, lahan pertanian ini berubah menjadi lahan kosong yang ditutupi rumput ilalang atau tempat makan hewan ternak. Hal ini disebabkan tersumbatnya saluran irigasi Sungai Batang Gadis sebelah kanan yang tidak kunjung diperbaiki. Akibatnya areal persawahan warga di sejumlah kecamatan di Mandailing Natal menjadi lahan yang kering kerontang, keras dan pecah-pecah. Bagi warga sekitar, lahan persawahan yang kering ini menjadikan tempat mengembalakan ternak dan sebagian peternak mengambil rumput dibawa pulang untuk makan ternak. Bahkan sebagian petani mengalihkan lahan persawahan ini menjadi lahan tanaman palawija atau tanaman yang mudah produksi. Kalaupun ada tanaman padi, daerah ini dipastikan akan terjadi gagal panen karena tidak ada pengairan. Padahal wilayah Kabupaten Mandailing Natal merupakan daerah mayoritas petani. Ratusan kepala keluarga di Mandailing Natal tidak bisa mendapatkan hasil produksi pertanian mereka. Saluran irigasi Sungai Batang Gadis sebelah kanan ini tidak lagi dialiri air karena irigasi di bagian terowongan irigasi tersumbat sehingga air irigasi tidak lagi mengalir. Kini saluran irigasi yang kering ini dipenuhi semak belukar dan tumpukan sampah. Pelaporan yang ada dari warga petani memang sudah ada itu. Keberatan orang itu dari kelompok tani itu pun sudah kita ajukan juga ke PPL, ke Dinas Pertanian, sudah ada surat keberatan itu yang ditandatangani kepala desa. Dari 13 kelompok tani yang ada di desa, 9 kelompok tani hampir tidak teraliri air dari proyek irigasi. Itu sudah berapa lama Bang yang tidak teraliri air itu? Itu dari bulan 6, bulan Juni 2022 sampai sekarang. Kami hanya mengajukan keberatan dari warga petani, dari kelompok tani ke Dinas Pertanian, lantaran sampai sekarang janjinya kemarin tuh hanya berkisar 7 bulan masa perbaikan saluran pengairan dari saluran induk, saluran kanan yang ada ke desa Panyabungan Tongah, mulai dari Dalan Lidang sampai ke Gunung Tua.
Semua keluhan warga terkhusus para petani di Mandailing Natal ini sudah diberitahukan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian. Namun sampai sekarang belum ada upaya perbaikan sama sekali. Pemirsa, kebutuhan beras untuk wilayah Kabupaten Mandailing Natal sebagian besar masih dipasok dari luar daerah sebanyak 80 hingga 90 ton setiap minggunya. Luasnya areal pertanian di Kabupaten Mandailing Natal tidak menjamin ketersediaan beras di wilayah ini. Buktinya kebutuhan beras di sejumlah daerah di Mandailing Natal sebagian besar masih dipasok dari luar daerah. Seperti di wilayah Kecamatan Kota Nopan, Muara Sipongi, dan Kecamatan Panyebungan masih didatangkan dari daerah Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung. Pasokan beras dari luar daerah ini mencapai 80 hingga 90 ton setiap minggunya. Padahal di wilayah Mandailing Natal ini salah satu daerah surplus beras. Beberapa bulan terakhir ini wilayah Mandailing Natal musim panen, namun tidak bisa memenuhi stok beras di Kabupaten Mandailing Natal. Seharusnya kenaikan harga beras tidak berpengaruh di wilayah Mandailing Natal karena daerah ini memiliki lahan persawahan yang cukup luas dan bisa surplus beras. Ya kalau dibilang cukup, dicukup-cukupin lah Pak. Soalnya kan kita pun ngambilnya dari kadang dari Bengkulu, kadang dari Lampung. Kalau ke sini tuh kira-kira 20 ton lah per minggu Pak. Informasinya dari Panyebungan pun didorong dari Lampung, sama daerah Muara Sipongi pun dari Bengkulu juga. Ya pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Pramusyawarah Rencana Pembangunan Musrenbang tahun anggaran 2024 sekaligus penyusunan rencana kerja pemerintah PKPD Provinsi Sumatera Utara digelar di Kecamatan Medan Labuhan. Acara Musrenbang dilaksanakan di kantor Camat Medan Labuhan di Jalan Komodor Yosudarso kilometer 16,5 yang dihadiri para perwakilan instansi pemerintahan seperti TNI dan Polri, Dinas Perhubungan, Dinas PU Kota Medan, Lurah, Kepling, ulama, serta tim penggerak PPK dan tokoh masyarakat serta undangan yang lain. Selain itu, kegiatan Musrenbang ini juga dihadiri 2 anggota DPRD Kota Medan Komisi 2 dari fraksi Gerindra, Sundari dan Jansen Simbolon yang secara bergantian memaparkan tujuannya melaksanakan Musrenbang. Sundari mengatakan dalam Musrenbang ini direncanakan terkait pembangunan perbaikan sarana dan prasarana yang sedang maupun yang akan dikerjakan. Bahkan ada yang sudah siap seperti pembotonan drainase dan pelebarannya hampir rampung. Selain itu jalan-jalan yang rusak setiap kelurahan kini sedang dikerjakan dan diperbaikan Dinas PU, sedangkan masalah sampah juga sudah ditangani oleh Dinas Kebersihan. Begitu juga dengan UMKM yang saat ini terus berkembang guna bisa berguna membantu perekonomian masyarakat. Apa yang diusulkan masyarakat yang benar-benar prioritas dan skala prioritas juga berdasarkan program pokok wali kota agar dapat direalisasikan. Pada intinya dalam Musrenbang tersebut warga dan masyarakat meminta agar pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik. Kita ke informasi lain pemirsa, dalam mendukung program Kapolri yang presisi, Polres Labuan Batu terus gencar melaksanakan roadshow Jumat Curhat dari masjid ke masjid dan lokasi-lokasi berkumpulnya warga. Kegiatan ini guna menampung aspirasi masyarakat hingga kondisi Kamtibmas yang kondusif tercipta. Guna menampung berbagai keluhan masyarakat secara langsung dan sebagai wujud kepolisian yang mengayomi dan melayani masyarakat dan persisi, Polres Labuan Batu menggelar kegiatan Jumat Curhat di salah satu masjid, tepatnya di Masjid Uswatun Hasanah, Padang Matinggi, Rantau Parapat. Berbagai keluhan masyarakat terkait permasalahan yang terjadi, banyaknya aksi kriminalitas diantaranya terkait pencurian dan maraknya isu akan penculikan anak, serta curhatan akan bahaya peredaran narkoba. Satu persatu ditampung oleh personel Polres Labuan Batu. Penasihat BKM Masjid Nirwan Siregar menyebutkan, dengan adanya program dari kepolisian tersebut, warga lebih mudah untuk menyampaikan bermacam permasalahan yang dapat berpotensi terganggunya keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.
Polres Labuan Batu dalam program Curhat Jumat, sehingga kami bisa langsung secara langsung dengan Polres menyampaikan apa-apa yang menyangkut Kamtibmas, kami sampaikan kepada petugas yang datang. Dan kami nilai ini kegiatan positif dan perlu dilanjutkan di berbagai tempat, sehingga dengan kegiatan yang dilakukan oleh Polres ini mudah-mudahan ke depan bisa menekan kriminalitas. Sementara itu, Kabak Operasional Polres Labuan Batu Kompol Nirhan Arif menjelaskan, giat Jumat Curhat ini merupakan tindak lanjut dari Mabes Polri yang dilakukan oleh seluruh PJU dan personel Polres Labuan Batu dan Polsek jajaran agar dapat lebih cepat mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan Harkamtibmas. Polsek juga kami laksanakan giat Jumat Curhat dan juga seluruh perwira baik Muslim dan Nasrani melaksanakan Jumat Curhat. Bila yang anggota personil dari Nasrani melaksanakan Jumat Curhat di warung kopi, kedai kopi untuk menampung aspirasi masyarakat berkaitan situasi Harkamtibmas yang terkini, permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Setiap hari Jumatnya pasti kami akan laksanakan Jumat Curhat dan kami menampung aspirasi, dan masyarakat jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan informasi ataupun berita terkait perkembangan permasalahan Harkamtibmas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Diharapkan dengan adanya Jumat Curhat yang berkesinambungan, nantinya ke depan masyarakat tidak lagi merasa sungkan untuk menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian terkait permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, di mana Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan menggelar pemusnahan barang bukti terhadap 46 perkara tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum. Barang bukti yang mendominasi dalam pemusnahan ini adalah narkoba. Pemusnahan barang bukti yang dilaksanakan bertempat di halaman kantor Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan Antoni Setiawan menyebutkan pemusnahan barang bukti ini merupakan kasus tindak pidana dari periode Oktober 2022 hingga dengan Januari 2023. Pemusnahan barang bukti dan alat bukti ini dari perkara tindak pidana umum narkotika dan tindak pidana umum perkara lainnya dengan total sebanyak 46 perkara. Adapun barang bukti tindak pidana yang mendominasi adalah narkotika, yakni sebanyak 26 perkara, dengan rincian barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 40,79 gram, sedangkan narkotika jenis ganja seberat 18,156 gram. Selain itu, barang bukti tindak pidana pencurian sebanyak 1 perkara dengan alat bukti berupa baju dan celana pendek, serta tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sebanyak 2 perkara dengan barang bukti berupa parang. Dengan pemusnahan barang bukti tersebut, tingkat kejahatan atau kriminalitas di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat semakin berkurang secara signifikan. Barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu dimusnahkan dengan cara diblender, sedangkan barang bukti narkotika jenis ganja dan pencurian dimusnahkan dengan cara dibakar dan dipotong. Tadi yang narkotika berjenis ganja kering, kemudian berjenis sabu-sabu bentuk kristal, yang sama-sama tadi kita sudah saksikan. Dalam hal ini yang sabu-sabu dimusnahkan dengan cara dihancurkan di dalam blender, dicampur dengan air, selanjutnya dibuang ke dalam saluran got atau saluran pembuangan. Yang disaksikan juga saat pembuangan itu disaksikan oleh saksi, salah satunya dari BNN Kabupaten Tapanuli Selatan. Selanjutnya daun ganja kering dimusnahkan dengan cara dibakar. Pemirsa, seorang perempuan diamankan polisi di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Perempuan tersebut dicurigai warga sebagai pelaku pencuri anak.
Pihak kepolisian Polsek Tanjung Morawa mendapatkan laporan dari warga adanya seorang wanita yang mencurigakan dan diduga warga pelaku penculikan anak. Kemudian personel langsung turun ke TKP dan mengamankan wanita itu dari kerumunan massa, lalu dibawa ke Polsek Tanjung Morawa guna dilakukan interogasi. Kapolsek Tanjung Morawa AKP Firdaus Kemet mengatakan pihaknya sudah mengamankan seorang wanita yang memicu kerumunan warga yang diisukan pelaku penculikan anak. Pada saat sudah diamankan, wanita tersebut tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan diduga mengalami gangguan jiwa. Berawal malam itu, pelapor Irwansyah bersama temannya Yuda melihat seorang perempuan duduk di belakang rumahnya dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Pada saat didekati, dia memberontak dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau. Malam itu pelapor ketakutan sebab perempuan itu membawa senjata tajam. Kemudian pelapor memanggil warga lainnya, maka terjadilah kerumunan. Perempuan tersebut tidak memiliki identitas selain membawa satu buah pisau. Dia juga membawa pakaian bekas di plastik asoy. Dia melihat ada orang yang mencurigakan di belakang rumahnya, seorang wanita. Kemudian beliau menegur, tetapi perempuan tersebut merasa marah. Kemudian di tangan beliau ada pisau dan plastik asoy. Melihat kejadian tersebut, pelapor segera menghubungi pihak kepolisian dari Polsek Tanjung Morawa. Kemudian personil turun ke objek untuk mengamankan warga yang diduga akan melakukan kejahatan. Setelah kami interogasi dan kami cek identitas, dia tidak membawa identitas sama sekali dan diduga wanita tersebut mengalami gangguan jiwa. Pihak kepolisian kesulitan untuk menginterogasi perempuan itu. Guna penanganan lanjutan, pihak Polsek Tanjung Morawa melakukan koordinasi dengan Puskesmas dan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang. Iya, pemirsa, informasi seputar pertandingan persahabatan futsal dalam rangka Hari Pers Nasional 2023 akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pertandingan futsal silaturahmi dalam rangka Hari Pers Nasional 2023 berlangsung meriah. Pertandingan tersebut dilakukan guna meningkatkan rasa kekeluargaan antara insan pers dan praktisi olahraga. Pertandingan futsal friendly match HPN 2023 dibuka dengan pertandingan antara Siwo All Star Indonesia melawan KONI Sumatera Utara. Pertandingan tersebut dimenangkan KONI Sumut dengan skor 1-0 melalui gol tunggal Ketua Umum KONI Sumut John Ismadi Lubis. Pada pertandingan kedua, Dispora Sumut berhasil mengalahkan PWI Sumut dengan skor 2-1. Pada pertandingan selanjutnya, Siwo All Star Indonesia berhasil mengalahkan PWI Sumut melalui adu penalti dengan skor 2-0 setelah waktu normal berakhir tanpa gol. Sedangkan Dispora Sumut juga menang atas KONI Sumut melalui adu penalti dengan skor 3-2. Ketua Umum KONI Sumut John Ismadi Lubis memberikan apresiasi terhadap pertandingan silaturahmi dalam rangka Hari Pers Nasional 2023. Ia mengatakan kegiatan tersebut sangat positif dalam menjalin silaturahmi antara seluruh Siwo se-Indonesia. Sementara itu, Kadispora Sumut Baharudin Siagian mengatakan pertandingan tersebut sebagai sarana meningkatkan silaturahmi antar anak bangsa. Praktisi olahraga bersama insan pers. Dikatakan olahraga dapat menciptakan kekompakan, keakraban, dan dapat menjunjung tinggi sportivitas. Ratusan pelajar sekolah menengah pertama SMP se-Sumatera Utara siang tadi mengikuti jalannya Open Turnamen Futsal di Gedung Olahraga Kota Binjai. Open Turnamen Futsal ini bertujuan guna pencarian bibit muda berbakat dalam hal dunia olahraga futsal. Puluhan tim futsal yang berasal dari Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Deli Serdang, dan Kota Tanjung Balai tidak mau ketinggalan mengikuti Open Turnamen yang digelar oleh salah seorang tokoh pemuda yang ada di Kota Binjai.
Turnamen ini dilaksanakan karena maraknya peredaran narkoba dan kenakalan remaja yang telah menjadi tanggung jawab semua pihak, khususnya guna melaksanakan kegiatan positif agar para pelajar tidak terjerumus. Hal tersebut tentunya perlu dilaksanakan berbagai kegiatan olahraga dengan tujuan pencarian bibit muda berbakat. Ditambah lagi Provinsi Sumatera Utara merupakan tuan rumah PON pada tahun 2024 mendatang. Salah satunya adalah Open Turnamen Futsal yang digelar di Gedung Olahraga Kota Binjai. Puluhan tim mulai dari pelajar pria hingga wanita turut mengambil bagian dalam hal mengolah si kulit bundar. Ketua Panitia Open Turnamen Futsal Gus Mayadi mengatakan, dengan digelarnya Open Turnamen Futsal ini diharapkan terciptanya bibit muda berbakat sejak usia dini yang nantinya mampu bersaing di ajang nasional maupun internasional serta membawa harum nama daerah masing-masing. Hari sampai saat sekarang ini adalah turnamen futsal Binjai Super Cup terbuka dari Binjai, Medan, Deli Serdang, Langkat sampai Tanjung Balai. Kita sebagai panitia, kita membentuk suatu kegiatan ini untuk mencari bibit atlet yang berpotensi, yang siap untuk ke go nasional. Open Turnamen Futsal ini dilaksanakan selama 3 hari dengan memperebutkan trofi dan hadiah uang tunai puluhan juta rupiah. Ya, pemirsa, berikut kami informasikan seputar lintas Andalas. Pemirsa, para orang tua di Kota Bengkulu diminta waspada terhadap penularan penyakit tuberkulosis atau TBC. Pasalnya sudah banyak anak-anak yang tertular. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang dapat menyerang setiap orang termasuk anak-anak. Di Puskesmas Jembatan Kecil Kota Bengkulu pada tahun 2022 mencatat 6 orang anak yang dinyatakan positif TB. Dari 6 anak yang diobati, 3 diantaranya sudah sembuh dan 3 lainnya masih menjalani pengobatan. Sedangkan tahun 2023 hingga Februari ditemukan 1 kasus anak TBC. Perawat Puskesmas Jembatan Kecil Siska Beidar Sari menyampaikan, dari hasil penelusuran kebanyakan anak terkena TBC lantaran tertular dari orang sekitarnya. Untuk Puskesmas Jembatan Kecil ini tahun 2022 itu ada kurang lebih 35 kasus TB. Untuk tahun ini juga, tahun 2022 ini kasusnya lebih banyak ke anak, Pak. Ke kasus anak yang lebih banyak. Ya, biasanya sih kasus-kasus anak itu kan muncul TB-nya itu kan dari penularannya kan pasti dari pasien dewasa ya, Pak. Siska menambahkan penyakit TBC bisa menular kepada anak ketika penderita TBC aktif batuk, bicara, bersin, bernyanyi, serta berbicara tanpa masker atau pelindung. Untuk itu jika mengalami batuk secara terus-menerus, segera dibawa ke puskesmas terdekat dan berobat rutin tanpa dipungut biaya. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Petani di Bengkulu Selatan mengeluhkan pupuk subsidi. Sehubungan dengan hal tersebut, DPRD Bengkulu Selatan memanggil pihak-pihak terkait permasalahan tersebut. Ada 2 permasalahan pupuk subsidi di kalangan petani Kabupaten Bengkulu Selatan. Pertama, kuota pupuk subsidi yang tidak mencukupi, dan kedua, penyaluran pupuk subsidi yang tidak tepat waktu. Hal tersebut mencuat saat rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPRD Bengkulu Selatan dengan Dinas Pertanian, Dinas Perindakop, PT Pupuk Indonesia, Bank Mandiri, serta perwakilan kelompok tani. Salah seorang perwakilan kelompok tani, Rivo, mencontohkan ada 1 kelompok tani yang hanya mendapat jatah 12 karung pupuk subsidi untuk tanaman padi dan jagung. Selain itu, penyaluran pupuk subsidi yang tidak tepat waktu, yakni ketika panen sudah tiba tapi pupuk subsidi baru tersedia. Sementara itu, data Dinas Pertanian Bengkulu Selatan memastikan kuota pupuk subsidi di tahun 2023 ini mencukupi. Dinas Pertanian akan memperketat pengawasan distribusi pupuk subsidi. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Bengkulu Selatan,
Holman berharap kepada instansi terkait termasuk PT Pupuk Indonesia bisa mengawasi penyaluran pupuk agar tepat sasaran dan tepat guna. Dan alhamdulillah untuk 2023 insya Allah subsidi kita memenuhi kuota yang dibutuhkan oleh para petani kita. Tinggal teknis distribusi nanti produsen maupun dinas pertanian akan melakukan pengawasan terhadap bagaimana mekanisme itu terdistribusi dengan bagus di kelompok-kelompok tani melalui kios-kios yang ada di kabupaten, kecamatan-kecamatan yang ada di Musratan. Terkait dengan permasalahan pupuk subsidi ini, DPRD berharap agar Dinas Pertanian bersama tim pengawas pupuk yang terdiri dari kepolisian, jaksa, dan TNI agar melakukan pengawasan yang ketat. Begitu juga kepada petani agar kiranya berkenan melapor kepada pihak yang berwajib jika menemukan adanya penyelewengan dan permasalahan pupuk bersubsidi. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong memastikan pemutakhiran data pemilih pada tahun ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Dinilai efisien dalam memutakhirkan data para pemilih, KPU Lebong mulai perkenalkan aplikasi e-Coklit kepada Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Ketua KPU Lebong mengatakan pemutakhiran data ini untuk mencatat data asli dan terbaru para pemilih yang ada di Kabupaten Lebong. Persiapan pemilu tahun ini menggunakan aplikasi e-Coklit oleh anggota Pantarlih dalam pemutakhiran data pemilih. Ketua KPU juga menyampaikan bahwa sistem pemutakhiran data dengan aplikasi yang berbeda ini perlu disosialisasikan hingga nantinya dapat digunakan secara efisien. Diketahui dalam aplikasi e-Coklit ini semua data pemilih bisa diubah mulai dari NIK hingga ke status apakah pemilih sudah meninggal dunia atau tidak. Para anggota PPS juga diminta melaksanakan BIMTEK kepada Pantarlih dalam penggunaan aplikasi e-Coklit ini dan wajib didukung oleh smartphone yang memadai. Dengan adanya BIMTEK ini, kawan-kawan Pantarlih tahu apa yang akan mereka kerjakan ke depan. Karena memang dalam perekrutan Pantarlih ini diwajibkan menggunakan handphone Android, 6 Android, minimal versi 6 karena kerja-kerja ke depan itu menggunakan aplikasi e-Coklit. Meski demikian, Pantarlih yang diperkerjakan nanti tetap wajib menempelkan data pemilih door to door sebagai tanda bahwa pemilih bersangkutan sudah termasuk dalam daftar pemilih. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Bengkulu mencatat perekonomian di Provinsi Bengkulu secara kumulatif sepanjang 2021 meningkat mencapai 4,31%. Sektor pertanian dan transportasi memberikan andil yang paling besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,31%. Nilai pertumbuhan ini menunjukkan tren yang cukup positif karena jika dibanding tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 3,24%. Dengan nilai tersebut, pertumbuhan ekonomi di Bengkulu berada di peringkat ke-7 se-Sumatera. Sektor yang memberikan andil terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Bengkulu, yakni sektor transportasi dan pergudangan, dengan persentase 13,45%. Diikuti jasa perusahaan sebesar 11,34%. Sementara sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan juga masih mendominasi perekonomian Bengkulu dengan persentase 27,69%. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, Win Rizal, menyatakan capaian nilai pertumbuhan ekonomi kali ini juga dampak dari pelonggaran mobilitas masyarakat pasca pandemi COVID-19. Kalau terhadap nasional, ya pertumbuhan kita di bawah nasional, kan nasional tadi sekitar 5%-an ya, kita 4,31%. Tapi kalau dengan provinsi lain di Sumatera tadi misalnya. Iya, Sumatera. Di Sumatera sebenarnya kita masih lebih tinggi dari Lampung, masih lebih tinggi dari Aceh kalau nggak salah tadi ya. Tapi memang ada yang di atas kita. Sebenarnya moderat lah ya, 4,31% ini masih dalam rentang yang dibuat oleh Bank Indonesia lah. Sementara usaha yang mengalami penurunan yakni sektor jasa keuangan dan asuransi serta pertambangan dan penggalian masing-masing sebesar minus 4,40% dan minus 2,82%.
Diharapkan pemerintah setempat dapat mengembangkan potensi berbagai sektor agar laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu terus berkembang. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Ekodiantoro. Dan saya Ripka Manurung, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.